Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3100. Kaisar Klan Serigala Kuno, bergejolak dengan niat membunuh. Kaisar Langit Klan Petir, Kaisar Langit Matahari Roh, dan Tao Yuanchen juga menatap dengan tatapan dingin. Di mata mereka, Lin Yan tampak tak berdaya. Dulu jenius, kini terlalu arogan. Seandainya ia berhenti sekarang, ia pasti sudah mencapai ketenaran dunia. Sayangnya, semuanya akan berubah. Semua orang menyaksikan kekuatan batin Lin Yan terkuras, dan ia tak mampu lagi melawan Kaisar. Aduh! Di tepi danau, banyak kultivator menggelengkan kepala dan mendesah. Di kejauhan, sesosok tubuh telah tiba. Cahaya hitam legam bersinar darinya, dan ia memegang sebuah harta karun. Dengan harta karun ini, ia mampu menahan taktik pembunuh orang-orang di tepi danau cermin. Dalam sekejap, ia mencapai hadapan Lin Yan. Boom! Seperti Kaisar Klan Serigala Kuno, kekuatannya dilepaskan. Siapa dia? Entahlah, tapi dia pasti di sini untuk membunuh Lin Yan. Kekuatan orang ini sungguh mengerikan. Dia memasuki tempat ini secepat Lin Yan dan menyerangnya dengan niat membunuh. Sepertinya Lin Yan punya banyak musuh. Banyak kultivator di tepi pantai angkat bicara. Lin Yan, matilah. Kaisar Surgawi Klan Petir juga tersenyum. Mata Kaisar Klan Serigala Kuno berkilat ganas seperti serigala purba. Namun, saat itu, sedikit rasa dingin muncul di sudut mulut Lin Yan. Akhirnya kau di sini, kata Lin Yan tiba-tiba, menatap sosok berjubah hitam itu. Mendengar kata-kata itu, sosok berjubah hitam itu gemetar. Selama bertahun-tahun, ia berjongkok di samping Lin Yan, berharap bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Namun, semakin lama ia mengikuti Lin Yan, semakin ia menyadari betapa sulitnya membunuh Lin Yan. Ia telah menyaksikan Lin Yan menghindari bahaya berkali-kali, dan ia juga menyaksikan pertumbuhan Lin Yan hingga titik ini. Jika ia tidak bertindak, Lin Yan akan tumbuh hingga ia tak mampu lagi melawannya. Ini berarti ia kehabisan waktu. Dia tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu sekarang. Tapi senyum Lin Yan membuatnya sadar bahwa dia telah ditipu lagi. Boom! Dalam sekejap, aura Lin Yan meledak. Apa? Kekuatanmu belum habis. Kaisar Langit Klan Petir, Kaisar Klan Serigala Kuno, dan yang lainnya tercengang. Bagaimana mungkin aku menghabiskan kekuatanku hanya untuk mengalahkanmu? Kau meremehkanku, Lin Yan, kan? Aku hanya ingin memancing seseorang hari ini, dan kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku. Lin Yan tiba-tiba berbicara, mengejutkan para kultivator yang hadir. Lin Yan, apa dia tidak pernah menganggap mereka serius? Bahkan Kaisar Klan Serigala Kuno pun memasang ekspresi dingin. Sebagai seorang kaisar, seberapa kuatkah dia? Di era yang hebat ini, kehadirannya saja sudah membuat ribuan orang bertekuk lutut. Tapi hari ini, dia dipandang rendah. Ekspresinya dingin, niat membunuhnya terpancar. Cakarnya bahkan lebih tajam. Di matanya, bahkan jika dia dan pria berjubah hitam itu bergabung, mereka belum tentu kalah. Bas. Namun, pada saat ini, kultivator berjubah hitam itu menarik kekuatannya dan melarikan diri ke kejauhan. Ia sebenarnya mencoba melarikan diri. Karena kau sudah di sini, apa kau bisa pergi? Teriak Lin Yan. Saat suaranya jatuh, berkas cahaya memancar dari tepi danau cermin. Setiap berkas cahaya itu adalah sebuah rune, dan kini rune-rune ini langsung membentuk formasi raksasa. Formasi ini telah mengubah seluruh tempat menjadi penjara. Jalan sosok berjubah hitam itu langsung terhalang. Melihat pemandangan ini, para kultivator di sekitarnya terkagum-kagum. Formasi ini. Petik 2. Kapan itu mengembun? Petik 2 tanda seru petik 2. Banyak kultivator terkejut, raut wajah mereka berubah drastis. Hal ini terutama berlaku untuk Kaisar Klan Serigala Kuno dan Kaisar Klan Petir. Mereka sekarang sepenuhnya mengerti bahwa di tempat ini, Lin Yan bagaikan raja, memiliki kekuatan untuk membunuh mereka semua. Ini, di tepi pantai, para kultivator mengerang. Dengan formasi ini, siapa yang bisa dimusnahkan? Hancurkan. Namun, yang mengejutkan semua orang, begitu Lin Yan berbicara, kekuatan penuh formasi itu berubah menjadi pedang raksasa. Pedang itu tidak menyerang Kaisar Matahari Spiritual, Kaisar Klan Petir, atau Tao Yuanchen, juga tidak menyerang Kaisar Klan Serigala Kuno, melainkan sosok berjubah hitam. Niat membunuh pada pedang raksasa itu sangat kuat. Sosok berjubah hitam itu membeku karena terkejut.
Namun, ia berteriak keras, dan artefak kuno di tangannya tiba-tiba memancarkan aura yang mengejutkan banyak orang. Keberhasilan besar alam Kaisar Surgawi. Dia benar-benar bisa membuat kekuatannya mencapai level seperti itu. Bahkan Kaisar klan Serigala kuno pun tak percaya. Sebagai seorang kaisar, ia tak sehebat pria berjubah hitam di depannya. Boom! Pria berjubah hitam itu mengaktifkan artefak kuno di tangannya, lalu muncullah tanda klan iblis yang besar, lalu berhadapan dengan pedang dalam formasi Lin Yan. Pedang raksasa itu menebas tanda itu, dan cahaya keemasan menyebar. Krak! Dalam sekejap, suara nyaring terdengar, dan pedang raksasa serta tanda itu hancur berkeping-keping. Apa? Banyak orang terkejut. Mereka telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa kekuatan Lin Yan sangat dahsyat. Terlebih lagi, ini adalah formasi. Ternyata ia dilawan oleh pria berjubah hitam itu. Apakah ini eksistensi klan iblis? Di bawah tanda klan iblis, banyak orang berseru. Boom! Pada saat ini, sosok pria berjubah hitam bergerak, dan ia benar-benar membombardir rune formasi di sini. Ia tak ingin berlama-lama di sini dan ingin segera menghancurkan formasi itu. Harta karun di tangannya berkelebat, lalu mengembun menjadi segel besar klan iblis. Segel ini hanya seukuran kepalan tangan, tetapi penuh dengan tulisan kuno, dan aura setiap huruf berbeda. Segel ini sungguh misterius. Sepertinya setiap kata di dalamnya berasal dari tangan seorang bijak klan iblis. Boom! Di bawah tanda ini, formasi di sini tiba-tiba hancur. Dia benar-benar menghancurkannya. Kekuatan barusan. Banyak praktisi tak percaya. Kekuatan pria berjubah hitam itu terlalu kuat, mengandung kekuatan penghancur, yang langsung menghancurkan formasi Lin Yan. Namun ketika semua orang memusatkan perhatian mereka, mereka mendapati bahwa napas pria berjubah hitam itu sangat kacau. Jelas, untuk menghancurkan formasi, ia secara paksa mengaktifkan harta karun di tangannya dan menghabiskan terlalu banyak kekuatan. Wus! Tanpa ragu, pria berjubah hitam itu bergerak dan bersiap pergi. Bunuh! Pada saat ini, Lin Yan berteriak lagi, pedang Tianxuan sudah di tangannya, dan jimat anti langit menyelimuti pedang itu dan tiba-tiba keluar. Hari ini, dia melakukan ini, tetapi dia datang khusus untuk menunggu pria berjubah hitam itu. Dia tidak akan pernah membiarkannya pergi. Pedang ini langsung dilancarkan oleh Lin Yan menggunakan jurus kedua pedang ilahi Tianxuan. Kekuatan satu pedang membuat ribuan pedang bergetar. Di area ini, ada aura pembunuh yang menyelimuti. Sekalipun pedang ini tidak dapat membunuh pria berjubah hitam itu pasti akan mengungkapkan identitas aslinya. Bas! Tetapi pada saat ini, pria berjubah hitam itu mengeluarkan harta karun itu lagi, dan seketika energi iblis yang kuat terpancar darinya, langsung menuju ke arah para kultivator di area tersebut. Kaisar klan Serigala kuno adalah yang pertama diselimuti oleh energi iblis.